Proses pembuatan cilor. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti yang telah tertulis di layar. Dua, didihkan air. Cuci dan haluskan 4 siung bawang. 3. Sambil menunggu air mendidih, campurkan 12 sendok makan tepung tapioka, 4 sendok makan tepung terigu, 1 saset Royco, dan bawang putih yang telah dihaluskan ke dalam baskom. 4. Masukkan air yang telah mendidih ke dalam baskom. Uleni dengan tangan sampai membentuk adonan. 5. Panaskan air dan sedikit minyak goreng dalam panci. 6. Bentuk adonan menjadi bulat-bulatan kecil. 7. Rebus bulatan-bulatan tersebut ke dalam air mendidih. Tunggu sampai mengambang sambil diaduk. 8. Panaskan minyak dalam wajan atau teflon. 9. Pecahkan 1 atau 2 butir telur dalam mangkok. Tambahkan Royco dan ladaku dan kocok sampai merata. 10. Goreng bulatan-bulatan cilok yang telah direbus dan goreng selama 2 menit. 11. Setelah 2 menit, masukkan cilok yang telah digoreng ke dalam kocokan telur, kemudian balurkan kocokan telur ke seluruh bagian cilok hingga merata. 12. Masukkan cilor yang sudah dibaluri dengan kocokan telur ke dalam wajan atau teflon dengan minyak panas tadi. Goreng hingga kekuningan. 13. Setelah kekuningan, angkat dan tiriskan. Kemudian, sajikan dalam kemasan untuk kemudian diberi saus. Proses pembuatan pangsit aci. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti yang telah tertulis di layar. Kemudian, didihkan air. Cuci dan haluskan 4 siung bawang putih serta cincang daun bawang. Sambil menunggu air mendidih, campurkan 9 sendok makan tepung tapioka, 5 sendok makan tepung terigu, 1 saset Royco, bawang putih yang telah dihaluskan, dan daun bawang ke dalam baskom. Masukkan air mendidih ke dalam campuran tepung dan aduk dengan sendok sampai tercampur rata. Jadikan adonan lebih encer. Panaskan air dan sedikit minyak goreng dalam panci. Sambil menunggu air mendidih, ambil kulit pangsit, lalu ambil sedikit adonan. Basahi pinggiran kulit pangsit dengan air. Lalu lipat kulit pangsit menjadi 2 bagian dan tekuk bagian tengah dalam dan satukan ujungnya dengan air agar tidak memisah. Lakukan berulang kali sampai adonan habis. Rebus pangsit-pangsit tersebut ke dalam air mendidih, tunggu sampai mengambang. Ketika sudah mengambang, pangsit diangkat dan disajikan ke dalam piring sampai agak mendingin. Masukkan pangsit tersebut ke dalam kemasan dan beri saus. Kita membuka pre-order pertama selama 4 hari. Kita membuat cilor dengan bahan-bahan yang dibeli di toko kelontong dan sembako terdekat di Gunung Pati, Semarang. Terjual 15 bungkus cilor dengan modal Rp42.950 dan pemasukan
Rp75.000. Laba yang kami dapat adalah Rp32.050 perak. Kita membuka pre-order kedua selama 3 hari. Kita membuat cilor dengan bahan-bahan yang dibeli di toko kelontong dan sembako juga terdekat di Gunung Pati, Semarang. Terjual 17 bungkus cilor dan 3 cilor pada PO ketiga ini dengan modal Rp49.400 perak, pemasukan Rp100.000. Laba yang kami dapat adalah Rp50.600. Kita membuka pre-order ketiga selama 2 hari. Kita membuat pangsit dengan bahan-bahan yang dibeli di toko kelontong dan sembako terdekat di Gunung Pati, Semarang. Terjual 13 bungkus pangsit dengan modal Rp42.640 perak dan pemasukan Rp78.000. Dengan laba yang kami dapatkan adalah sebanyak Rp35.360. Jadi, fase pertama total modal Rp134.990, total pendapatan Rp253.000, total laba Rp118.10 perak. Kita membuka PO 4 selama 3 hari. Kita membuat cilor dan pangsit dengan bahan-bahan yang dibeli di toko kelontong dan sembako terdekat di Gunung Pati, Semarang. Terjual 5 bungkus cilor dan 10 bungkus pangsit dengan modal Rp54.050 dan pemasukan Rp85.000. Laba yang kami dapatkan adalah Rp30.950. Kita membuka periode 5 selama 3 hari. Kita membuat pangsit dengan bahan-bahan yang dibeli di toko kelontong dan sembako terdekat di Gunung Pati, Semarang. Terjual 14 bungkus pangsit dengan modal Rp41.990 dan pemasukan Rp84.000. Laba yang kami dapatkan adalah Rp42.010. Kita membuka periode 6 selama 3 hari. Kita membuat cilor dan pangsit dengan bahan-bahan yang dibeli di toko kelontong dan sembako terdekat di Gunung Pati, Semarang. Terjual 13 bungkus pangsit dengan modal Rp48.110 dan pemasukan Rp78.000. Laba yang kami dapat adalah Rp29.890. Jadi di fase 2 total modal adalah Rp144.150, total pendapatan adalah Rp247.000 dan total laba adalah Rp101.850.